Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan bagi yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Pada video kali ini aku mau bahas kebiasaan-kebiasaan apa aja sih di bulan Ramadan yang secara tidak kita sadari akan membuat tekor keuangan kita di akhir bulan. Nah, menjalankan ibadah puasa artinya menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan kata lain, jatah makan kita hanya 2 kali dalam sehari, yaitu saat sahur dan saat berbuka. Dan menurut logika, di bulan puasa ini bisa lebih hemat karena dari jatah makan 3 kali sehari, kita ubah jadi hanya 2 kali sehari. Namun pada kenyataannya, pengeluaran selama momen Ramadan ini seringkali melonjak akibat beberapa kebiasaan. Nah, seperti dilansir dari cermati.com, agar keuangan kita tidak porak-poranda dan berakhir dengan hanya gigit jari, maka kita perlu menghindari 5 kebiasaan boros ini. Kebiasaan yang pertama adalah lapar mata. Saat berbuka puasa adalah salah satu waktu yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau sambil ngabuburit wisata kuliner di Pasar Ramadan. Lihat es boba seger banget, langsung dibeli. Jalan ke depan dikit, lihat kue-kue yang kelihatan enak banget, jadi pingin dibeli juga. Karena saat berburu menu berbuka, kita merasa semua makanan begitu menggoda dan menjadikan kita lapar mata, sehingga ingin membeli semuanya. Dan ketika sudah berbuka, perut kita nggak muat untuk menghabiskan semua makanan yang sudah dibeli. Nah iya, kalau makanannya bisa disimpan terus diangetin lagi. Kalau nggak, kan jadi mubazir. Selain membuat kantong kita boros, makan berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan kita. Yang kedua adalah ajakan buka bersama. Sepertinya ajakan buka bersama sudah menjadi tradisi di Indonesia dan menjadi ajang untuk reuni dan silaturahmi. Mulai dari teman semasa sekolah di SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman kantor. Belum lagi kalau kita pernah aktif di organisasi. Wah, bakal banyak undangan untuk buka puasa bersama. Memang sih berbuka puasa bersama lebih menyenangkan daripada buka puasa sendirian. Namun kita perlu selektif dalam memilih untuk datang ke acara bermana yang akan kita inginkan. Seringnya nih kita sulit menolak ajakan ini karena merasa sungkan atau nggak enakan kalau nggak hadir. Tapi jangan memaksakan diri, periksa dulu kondisi keuangan masing-masing. Jangan sampai membuat kantong jebol di kemudian hari. Apalagi bagi kalian yang masih berstatus pelajar, minta izin dulu ke orang tua kalian ya. Kebiasaan yang ketiga adalah terjebak promo. Siapa sih yang gak tertarik dengan promo atau diskon? Apalagi diskon yang gede-gedean. Dan di momen mendekati lebaran pasti banyak banget yang menawarkan promo produk baik online shop maupun offline shop. Disinilah kita harus mengendalikan nafsu untuk berbelanja. Jangan pakai dalil, mumpung murah beli aja ah. Pikirkan matang-matang apakah memang barang tersebut yang memang kita butuhkan. Tanpa pikir panjang, karena membeli barang-barang sekunder, kita jadi kewalahan untuk memenuhi kebutuhan primer. Bisa-bisa Ramadan berakhir, dompet kita juga akan berakhir nih. Kebiasaan yang keempat yaitu mindset serba baru. Mindset membeli baju baru, sepatu baru, apa-apa serba baru di hari raya masih tertanam di benak kebanyakan orang. Kadang kita terlalu melebih-lebihkan reward untuk diri kita sendiri karena berhasil melaksanakan puasa selama sebulan. Apalagi mendekati lebaran, bagi yang sudah bekerja akan memperoleh THR. Bagi yang belum mungkin akan mendapatkan tambahan angpau dari orang tua atau saudara-saudara. Nah, penghasilan tambahan inilah yang sering kita belanjakan untuk membeli barang-barang konsumtif yang belum tentu kita butuhkan. Baiknya sih kita merubah mindset ini dan membuat skala prioritas barang atau perabotan mana yang perlu diganti baru terlebih dahulu, sehingga semua tidak dibebankan ke biaya THR dan berakhir THR ludes pada saat itu juga. Terakhir, kebiasaan nomor 5 ialah beli tiket mudik secara mepet. Kalau kalian ada rencana mudik menggunakan transportasi umum seperti kereta, bus, kapal, dan pesawat, hindari memesan tiket mendekati hari keberangkatan, karena bisa dipastikan akan lebih mahal harganya. Di momen lebaran seperti ini sudah menjadi tradisi untuk mudik ke kampung halaman.
Apalagi bagi yang merantau jauh ke kota, kurang afdal rasanya kalau tidak berkumpul bersama keluarga. Sehingga bisa dipastikan permintaan akan tiket mudik melonjak daripada hari-hari biasanya. Gak mau dong THR kita ludes hanya karena membeli tiket buat mudik. Nah, maka dari itu rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Di samping itu, perencanaan mengambil cuti kerja juga akan lebih tertata. Aku mau menceritakan sedikit nih pengalaman aku. Aku dulu pernah beli tiket pesawat Garuda 6 bulan sebelum keberangkatan. Itu seharga hanya 300.000 aja. Dan ini juga pas kebetulan lagi ada promo. Dan ketika nyampe bandara, ngobrol lah aku sama seorang bapak-bapak. Beliau curhat kalau dapat tiket mahal banget 1 jutaan. Hal ini karena beliau juga mendadak banget pesan tiketnya, yaitu sehari sebelumnya. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan mendadak, lebih baik kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan seperti yang kita tahu, Ramadan tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi yang sedang dihadapi saat ini. Pandemi membuat sejumlah hal yang umum dilakukan selama puasa tidak bisa kita lakukan. Dengan sudah dimulainya kampanye vaksin, sedikit membawa angin segar dengan mulai dilonggarkannya sejumlah peraturan. Namun, peraturan terbaru dari pemerintah tentang larangan mudik tahun 2021 ini jangan malah membuat kita tambah stres. Nah, uang THR yang semula untuk kita alokasikan mudik, kita alihkan aja untuk kita tabung. Dan ketika peraturan sudah dibebaskan, tabungan tersebut bisa kita gunakan sesuai keperluan kita di masa mendatang. Hindari kebiasaan boros di atas dan teruslah bersyukur agar kita bisa terus jalani hidup penuh makna bersama keluarga dan sahabat. Yes. Itu tadi 5 kebiasaan boros di bulan Ramadan. Kira-kira kebiasaan nomor berapa nih yang teman-teman sering lakukan? Boleh dong tuliskan di komen. Dan bagi yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Lavinline Channel. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!